Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku. Oke, di sini sebelumnya saya habis bijaksana Fibullah, mahasiswa dari Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Saya bersama narasumber, salah satu narasumber yang yang apa ya, tuh? yang Yang boom. Silahkan Pak, apa? perkenalan Oh ya, diri. nama saya Damas. Ya, panjangnya terlalu panjang ya. Damasus Bariklos Hermawan, tapi biasa dipanggil Damas. Lalu guru lah ya, sempat gurunya Hafiz di Gamping ya. Ya, guru sejarah, Guru sejarah. saya. Oke, di sini saya akan membahas tema yang bertemakan demokrasi Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, demokrasi Indonesia itu pernah terjadi beberapa pelaksanaannya itu berbeda. Yang pertama demokrasi liberal atau parlementer sekitar tahun 1950 sampai 1959. Itu peran dominannya pada partai politik ya kan teman. Kemudian demokrasi terpimpin yang terjadi pada 1959 sampai 1965. Itu perintah langsungnya dari presiden, yang Presiden Soekarno saat menjabat saat. Oke, kemudian demokrasi Pancasila ya Pak, ya, yang terjadi pada Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, untuk sekarang demokrasi reformasi tahun 1998 sampai hingga saat ini. Ini demokrasi pasca 98, sistemnya itu lebih terbuka, terus sudah diamandemen 4 kali ya Pak. Ya. Kemudian demokrasi ini bertujuan untuk untuk rakyat, yang sebagaimana sudah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ya, terutama pada sila keempat yang Ya, sila keempat apa sila keempat? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Yang tak di sini rakyatnya sebagai kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh wakil rakyat atau DPR atau MPR DPR. Yang saya tanyakan itu dari mana ya Pak? Dari mana? Demokrasi kan macam-macam. Indonesia pernah merasakan beberapa kali. Nah, kenapa itu berubah nggak satu saja Pak? Begitu. Indonesia itu ini ya, dari dulu Indonesia itu demokrasinya khas ya, tidak mengikuti demokrasi di Amerika ataupun di demokrasi di daerah lain atau negara lain. Kenapa ya? Karena memang demokrasi di Indonesia itu memang dibuat khas, karena demokrasinya itu berpegangnya itu sama Pancasila gitu ya. Dasarnya itu Pancasila itu yang menjadi nilai utama dari demokrasinya. Makanya di sila keempat itu adalah cerminan bagaimana demokrasi di Indonesia itu khas. Makanya kok dulu sempat parlementer, liberal, lalu kemudian presidensil gitu ya. Itu ya karena Indonesia waktu itu pada masa itu sedang mencari bentuk dan akhirnya lah diputuskan kembali ke ya demokrasi Pancasila yang ya kontroversial juga ya 98 pelaksanaannya, tetapi demokrasi Pancasila 98 oke, kembali ke Pancasila, tetapi
ada polemik juga, ada kesannya otoriter juga karena presidennya selama 30 apa tahun ya itu aja ya, ya artinya ya demokrasinya apa ya, ya sedang mencari bentuk sampai sekarang, tapi ya sampai sekarang ya akhirnya sudah ada ketetapannya, walaupun terakhir ya ada cedera juga, anaknya mantan pejabat ya bisa putus MK lalu kemudian bisa naik ya gitulah. Jadi saat itu Indonesia sedang mencari bentuk jati diri. Kemudian meskipun itu disusupi dengan liberal dan komunis ya. Gimana? Tapi kan Indonesia kan sosialis kan, lebih cocoknya sosialis kan. Konteksnya konteks pada waktu itu adalah Indonesia sedang negara baru, sedang mencari bentuk demokrasi yang tepat. Lalu kemudian pada masa itu juga terjadilah yang namanya setelah Perang Dunia Kedua itu kan kemudian ada Perang Dingin kan. Perang Dingin itulah mulai penyebaran ideologi persaingan ideologi sosialis komunis dan liberal kapitalis. Ini kan saling bersaing. Tujuannya kan ini cari pengaruh lah masing-masing blok ini, blok barat, blok timur. Lalu kemudian ya salah satu medannya itu adalah di Indonesia. Karena Indonesia dianggap juga menerapkan politik yang pada waktu itu menerapkan politik yang bebas aktif ya, aktif di luar negeri tetapi ya tidak memihak dimanapun, sampai tercetuslah KAA di Bandung, lalu tercetus GNB ya, GNB, lalu kemudian itulah cikal bakal bagaimana perannya persaingan demokrasi pure di Indonesia itu ya waktu itu sudah mencari bentuk gitu ya, karena Indonesia tidak memihak komunis, walaupun ada partai komunis ya itu bagian dari demokrasi ya. Lalu ada liberal kapitalis ya itu kan persaingan, kita terjebak dalam konteks perang ini, itu yang membuat Indonesia ya sampai sekarang itu ya terlihat masih mencari bentuk, tetapi ya terus berusaha lebih baik, tapi ya persaingannya Indonesia itu kan lebih jelas ketika ini loh, nanti kamu baca inilah ya, Indonesia itu ya kenapa terlihat tidak memihak ya, karena akrab juga waktu itu dengan John F. Kennedy ya, tapi juga Joseph Stalin pas awal kemudian sudah punya kedekatan dengan Soekarno, sampai Nikita Khrushchev. Nah itu juga ada kedekatan dengan ini Soekarno, dan banyak orang-orang kita ya kayak akhirnya Tan Malaka, itu dan sebagainya, itu juga belajar kekirian. Nah itu apakah mereka komunis? Enggak juga gitu. Itu jadi yang tepat, kalau kita yang paling tepat itu kita bukan negara komunis, juga bukan negara liberal, tapi kita negara yang sosialis. Itu yang diangkat Soekarno sampai akhirnya mencetuskan gagasan soal Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Itu poin kuncinya gagasan itulah itu. Tapi hingga saat ini masih terasa Pak Apanya? pengaruhnya dari zaman itu. Pengaruhnya apa nih? Ini Nasakom. Oh, Nasakom itu gagasan yang luar biasa ya, karena gini loh guys, waktu itu ini dalam konteks perang dingin kan bicaranya Amerika itu jangan sampai melalui CIA, Amerika itu melalui CIA jangan sampai lah komunis itu nyebar di Indonesia. Itu poin kuncinya itu. Walaupun kadung waktu itu Soekarno juga didukung juga oleh PKI gitu waktu itu ya. Nah, bicaranya lah politis sekali, akhirnya CIA campur tangan juga, walaupun sekarang ada dokumennya, kamu bisa cek lah itu ya, dokumen publishnya peran CIA di Indonesia itu. Jadi bahwa ada upaya untuk membawa Indonesia ke blok barat ya pasti ada itu, karena
Kalau sekarang ya apa, kita tidak tahu, saya apa terlalu bukan, tapi ya, waktu itu eh, komunisme itu ya dibunuh lah, dihancurkan lah, apa image-nya, Iya. ya apa, pokoknya bumi yang Marwahnya. iya, pokoknya semua itu dianggap komunis. Nah, komunis tuh luar biasa jeleknya, itu kan pembunuhan karakternya gitu. Itulah yang menyebabkan kemudian sampai sekarang itu orang-orang itu sering melabeli kita atau menyudutkan orang, wah komunis nih, atau wah nih anti komunis nih, atau wah PKI nih. Padahal itu ada sisa-sisa sampai sekarang, wah anak komunis nih, itu pelanggaran HAM, ada something yang tidak terjelaskan dalam sejarah. Ada upaya melupakan sejarah kita soal tragedi pembunuhan ribuan orang dari apa yang diduga komunis PKI. Ada, tapi apakah itu tercatat dalam sejarah kita? Ada, tercatat, tapi tidak pernah diajarkan atau dilupakan. Nah, itu Kan masuk pasca Orde Lama runtuh, masuk Orde Baru. yes, Terus Amerika langsung menguasai Indonesia, demokrasi Indonesia. bukan langsung ya, pasti nek langsung ya tidak se vulgar langsung itu, pasti ada peran CIA dalam menjatuhkan Soekarno. Ya, itu pasti kan ada beberapa teori yang mengatakan itu. Soal penjatuhan peran CIA kan ada di situ. Lalu ini juga CIA apa Amerika karena sudah dianggap membantu Indonesia, dikasihlah konsesi apa Freeport. Nah, sampai berpuluh-puluh tahun tuh Freeport ada gitu, dan tidak lihat diperbarui terus-menerus setiap kali habis kan, otomatis kan gitu. Nah, sampai kemarin akhirnya Jokowi ambil alih 51%. Itu kan momennya pas aku masih ngajar kamu lah ya. Iya. Itu ya itu, jadi Amerika ya kita itu tanpa sadar waktu itu ya, mohon maaf, realitasnya kita ada pengaruhnya blok barat atau Amerika Serikat pada waktu ketika si Soeharto, Presiden Soeharto menjabat itu, karena ya militer juga kan ya itu. Kan kalau dilaksanakan secara baik, kan mesti menciptakan lingkungan madani, Pak. Apanya? Sulit. Kalau demokrasinya dilaksanakan secara sesuai dengan undang-undang dasar, itu kan bisa menciptakan lingkungan madani. Itu sulit diwujudkan, loh. Oh, madani itu kata yang idealis, apa idealnya begitu, tapi ya kenyataannya kadang itu sekarang ini mudah memanfaatkan identitas lokal atau identitas pribadi untuk apa kepentingan sendiri, misalnya soal agama, kesukuan, itu juga ya termasuk politisasi gitu. Walaupun ada baiknya ya, tapi menciptakan masyarakat madani itu ya ini itu tadi adil ya, pasti kalau adil itu masyarakat sejahtera. Nah, nek wongnya nggak sejahtera ya gimana bisa maju sampai sekarang ya, guru honornya ya gini-gini aja atau malah sekarang dikurangi kan ya gitu, atau yang tidak bekerja susah cari kerja ya gitu ya. Artinya masyarakat madani itu sesuatu yang ideal.